Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad atau Al-Fiqi Alvin dari kelas IT 4804 dengan NIM 103032430004 akan mempresentasikan tugas besar agama dengan tema dan materi presentasi adalah Al-Quran tanpa keraguan. Mengapa kita yakin 100% tanpa keraguan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ditulis oleh Nabi Muhammad. Mari kita bahas di presentasi saya kali ini. Nomor 1 ada bukti ilahiyah dengan Quran surat Asy-Syu'ara 192 sampai 195 yang berbunyi, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin, yang artinya sesungguhnya ia Al-Quran benar-benar diturunkan Tuhan semesta alam. Ia Al-Quran dibawa turun oleh Ruhul Alamin atau Jibril, diturunkan ke dalam hatimu Nabi Muhammad agar engkau menjadi salah seorang pemberi peringatan. Diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Lalu dari Quran surat tersebut timbullah pendalaman materi. Yang pertama ada aspek bahasa. Bahasa Arab Al-Quran adalah level sastra tertinggi. Para pakar bahasa Arab klasik mengakui mustahil manusia menciptakan gaya bahasa seperti ini. Yang kedua ada proses pewahyuan. Catatan sejarah menunjukkan Nabi Muhammad SAW berkeringat dingin saat menerima wahyu, membuktikan ini bukan pemikiran beliau, melainkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada uji kredibilitas. Jika ini buatan Nabi, mengapa ada ayat yang mengkritik beliau seperti Quran surat Abasa 1-2? Mustahil manusia menulis kritik terhadap dirinya sendiri. Nomor 2 ada konsistensi isi. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 92 yang berbunyi afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira, yang artinya tidakkah mereka menadaburi Al-Quran, seandainya Al-Quran itu tidak datang dari sisi Allah, tentulah mereka menemukan banyak pertentangan di dalam dirinya. Lalu dari Quran tersebut timbullah eksperimen ilmiah, yaitu tes. Yang pertama ada tes cross reference. Mari kita uji Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan yang isinya adalah tentang teori Big Bang, yang mana di situ disebutkan bahwa langit dan bumi dulunya bersatu, kemudian Allah pisahkan. Dan Quran surat Az-Zariyat ayat 47 tentang ekspansi alam semesta, yang mana alam semesta setiap tahun, setiap detik itu berkembang atau semakin luas. Lalu yang kedua ada konsistensi naratif. Kisah Nabi Musa alaihi salam disebutkan 136 kali di 34 surah berbeda-beda, tapi tidak ada satupun detail yang bertentangan. Bandingkan dengan kitab lain seperti kitab Injil yang punya 4 versi Nabi Musa yang berbeda-beda. Nomor 3 ada penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 itu yang berbunyi inna nahnu nazzalna nadzakra wa inna lahu lahafizun.
Dari surat tersebut timbullah bukti nyata. Yang pertama ada sistem hafalan massal. Saat ini kurang lebih ada 3 juta hafiz di dunia atau penghafal Al-Quran, yang artinya jika semua mushaf dihancurkan, maka Al-Quran tetap bisa dikumpulkan ulang dengan sempurna. Pada zaman dahulu, koreksi kalau saya salah, pada zaman sahabat Umar bin Khattab, terjadilah pembantaian kepada para kaum muslimin yang menewaskan sebagian besar atau banyaknya orang Islam yang penghafal Quran. Dan Umar bin Khattab itu waktu itu Al-Quran itu tidak ditulis atau tidak dalam bentuk mushaf. Jadi Umar bin Khattab mengusulkan ide untuk Al-Quran itu dibuat mushaf karena penghafal Al-Quran pada saat itu udah mulai berkurang. Jadi dikumpulkan sebagian besar atau semua atau sebagian besar para penghafal Al-Quran, dan menanyakan apakah surat ini benar, dan lanjut ke penghafal Al-Quran yang lain sampai terakhir, dan dibuatlah mushaf Al-Quran dengan sangat-sangat sempurna tanpa ada yang melenceng sedikit pun. Yang kedua ada temuan arkeologis. Pada gambar manuskrip Sana'a dari abad 1 Hijriah, tes radiometri membuktikan naskah ini berusia 1400 tahun. Tapi naskah ini 100% identik dengan Al-Quran yang kita pegang sekarang. Begitulah materi presentasi dari saya, dengan tema atau materi yang berjudul Al-Quran Tanpa Keraguan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan bacaan, atau kesalahan saya dalam membacakan informasi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.